Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Waalaikumsalam. Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih, pagi Ibu. Bagaimana kabarnya hari ini, Pak? Alhamdulillah sehat. Panjenengan pripun? Alhamdulillah sehat, Pak. Terima Alhamdulillah. kasih ya, Pak, atas waktunya. Mohon maaf ini saya mengganggu waktunya Bapak. Kebetulan saya dalam program Bunda ini ada tugas, Pak, terkait pengambilan keputusan berbasis nilai kebajikan sebagai pemimpin. Untuk sharing atau berbagi ya Pak ya pengalaman Bapak selaku pimpinan di sekolah ini. Insya Allah tidak lama ya Pak, mungkin sekitar 10 hingga 15 menit. Saya Baik. berharap nanti Bapak bisa berbagi pengalaman cara menyikapi atau mengambil keputusan ketika Bapak berada dalam situasi yang dilematis atau berada pada situasi yang sulit. Apakah diizinkan Pak? Nggih, diizinkan Bu, monggo. Baik, Alhamdulillah. Terima kasih ya Pak ya. Kira-kira ini Pak Dadi ini sudah berapa lama Pak menjadi kepala sekolah atau pimpinan di SDID Al-Wadil ini Pak? Jadi SDID Al-Wadil kan berdiri 2016. Nah, yang oleh Yayasan Dipercaya. Karena tidak ada yang lain ini, Mbak. Adanya cuma kayak gini itu sampai 2000 sekarang berapa? 2024 ya. 2024. Berarti berapa tahun nih, Mbak? Sekitar 8 Iya, 8 jalan mau 9. Alhamdulillah berarti sudah lama ya Pak ya, 8 tahun. Nah, tentunya dari waktu yang kurun waktu 8 tahun itu Bapak sudah mungkin sering sekali menghadapi kasus-kasus yang dilema atau tujuan moral. Mungkin kalau tujuan moral tidak ya Pak ya, untuk yang dilema. Langsung saja ya Pak Niki untuk pertanyaan pertama. Selama ini Pak, mungkin bagaimana Bapak itu mengidentifikasi kasus-kasus atau permasalahan yang dihadapi di sekolah ini merupakan masalah dilema etika ataupun masalah tujuan moral Pak? Baik, jadi ini kasus ini dibatasi pada kasus anak atau termasuk kasus untuk guru? Ini tidak dibatasi Pak, boleh kasus yang berkaitan dengan siswa, boleh juga kasus yang berkaitan dengan rekan kerja. Oke, baik. Oke, makasih Bu. Jadi kalau di sekolah kami ini kan kita ada 3 tagline ya. Yang pertama sekolah Qur'ani, sekolah adab, dan sekolah berbasis fitrah. Jadi di 3 tagline ini sebenarnya sebuah scaffolding untuk menuju pada visi sekolah. Visi sekolah kami itu terlahirnya generasi unggul yang siap menjalani peran peradaban. Jadi ending dari semua proses ini adalah bagaimana terlahir anak-anak yang berperadaban yang mulia. Nah, dari peradaban mulia ini tentunya ada satu tangga-tangga menuju ke sana. Makanya ada 2 tagline berikutnya, yaitu sekolah Qur'ani dan sekolah berbasis fitrah. Apa itu sekolah Qur'ani? Di sekolah Qur'ani ini merupakan satu rule umum, aturan umum, karena Al-Quran ini adalah sumber informasi, sumber segala-galanya. Kemudian ketika Al-Quran ini diterjemahkan secara saklek, hanya diterjemahkan secara kaku, biasanya yang terjadi adalah ada kebosanan dan lain-lain. Makanya untuk menuju ke sana kita membutuhkan satu pendekatan. Pendekatannya yaitu sekolah berbasis fitrah tadi, based on fitrah. Nah, berkenaan dengan pertanyaan yang Ibu sampaikan tadi, bagaimana ketika kita menghadapi satu kondisi yang mana kondisi itu berada pada posisi yang dilematis seperti itu ya. Dalam posisi yang dilematis, kita akan melihat secara detail kasus itu seperti apa, karena ternyata sebuah kasus itu tidak bisa dilihat hanya ketika dia terjadi, tetapi akan dirunut dari belakang apa faktor-faktor penyebab terjadinya kasus ini akan kita identifikasi berdasarkan pendekatan berbasis fitrah tadi, kayak gitu. Mungkin awalnya itu dulu, kita dengan melakukan satu pendekatan dicari akar penyebabnya,
kemudian akan kita sandingkan apakah fase yang dialami anak ini sudah sesuai dengan fitrah perkembangannya atau belum. Jadi kasusnya ini kan juga kasusnya seperti apa dulu. Dan misalkan ada satu contoh ini, ada satu anak ini secara prestasi akademiknya bagus, anak ini pinter, tapi kok anak ini memiliki kebiasaan buruk. Kebiasaan buruknya itu apa, nek? Basa Jawane cengkiling. Cengkiling itu entengan. Jadi suka mukul, suka gitu. Ini kan kasus. Jadi bagaimana kita harus menangani anak yang semacam ini? Anaknya pinter, tapi ternyata dia memiliki perilaku yang negatif. Kita sampai kita datangi orang tuanya, terus kita mencoba gali, diobservasi. Ternyata memang ada penyimpangan fitrahnya. Jadi dari mulai kecil pola asuhnya, kemudian bagaimana kebiasaan-kebiasaan ada di rumah, terus bagaimana ini kita melakukan sharing dengan semua yang berkepentingan di situ. Tentunya yang pertama adalah orang tua. Kita sharing untuk sama-sama menyelesaikan masalah, dan biasanya orang tua ketika diajak sharing terkait solusi untuk permasalahan anaknya itu kan mereka sangat antusias sekali kayak gitu. Jadi ya intinya kita gali secara mendalam, kita cari sampai akar permasalahan itu. Jadi tidak mungkin masalah itu ibaratkan sebuah buah gitu. Buah yang muncul ini tidak mungkin dia tidak memiliki akar dari dalam, digali dulu dari akarnya. Oke, baik Pak, ya Allah luar biasa gitu. Jadi Bapak ini dalam menghadapi sebuah kasus-kasus itu hal yang pertama dilakukan adalah identifikasi Bapak ya. Kita cari dulu akar masalahnya seperti apa, kemudian kita diberikan solusinya itu ya berdasarkan akar masalah itu, dicari solusinya seperti apa. Makanya Pak Andi. Oke. Lanjut nih Pak, pertanyaan selanjutnya. Selama ini Pak, bagaimana Bapak menjalankan keputusan di sekolah Bapak, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan Pak? Jadi ada dua kebaikan yang mana harus dipilih salah satu. Betul Pak. Kalau kami yang jelas tetap based on vision. Jadi kita berbasis pada visi. Dua kebaikan ini mana yang lebih mendekati pada visi, misalkan sekolah berarti ya visi sekolah yang mana. Nah, karena kita sudah meyakini bahwa visi sekolah ini, karena kita kan di sekolah Islam, tentunya visi sekolah ini sudah disesuaikan pada nilai-nilai Islam yang benar. Artinya ketika dua kebaikan ini yang lebih mendekati pada visi adalah yang A, ya yang menjadi prioritas kita kerjakan dahulu yang ini. Jadi sebenarnya kami melihat tidak ada sesuatu yang saling bertentangan. Yang namanya kebaikan itu pasti tidak mungkin bertentangan. Hanya bagaimana prioritas. Mungkin dari sisi anggaran, mungkin dari sisi waktu, mungkin dari sisi prioritas dan timing yang tepat tentunya kalau waktu. Misalkan satu contoh, kita mau ngadain kemah sama manasik haji misalkan, tapi anggarannya terbatas. Kalian mengambil pertimbangan-pertimbangan yang lain. Jadi berpikirnya harus secara komprehensif dari berbagai pertimbangan. Ada pertimbangan dari sisi keuangan, hanya mampu melaksanakan satu event. Dari sisi keuangan yang tersedia, bisa enggak kita mencari keuangan lain agar dua-duanya bisa. Nah sejauh ini kalau yang kita jalankan, kita optimis saja. Semua kebaikan itu pasti bisa kita laksanakan itu di waktu yang tepat. Oh, kalau ini momentum ini yang tepat kita melaksanakan manasik haji, berarti kemahnya kita taruh di tempat yang lain. Tapi kan tetap dilaksanakan dua-duanya. Jadi berbasis pada visi, kemudian melakukan pertimbangan-pertimbangan secara komprehensif semua daya dukung. Baik Pak, jadi kalau saya simpulkan ini untuk mengambil keputusan itu Bapak itu berdasarkan pada visi, based on vision. Jadi kemudian diprioritaskan dari kegiatan itu mana yang lebih penting dan juga mana yang waktunya itu tepat.
pertanyaan ketiganya, Pak. Kira-kira langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Bapak lakukan selama ini, Pak, dalam pengambilan keputusan? Untuk pengambilan keputusan sebagai seorang pemimpin itu kan tentunya ada permasalahan itu kita klasifikasikan terlebih dahulu. Ada yang memang feeling seorang pimpinan itu sudah tidak memerlukan musyawarah, itu ada bagian-bagian yang keputusan ini bisa diputuskan sendiri dengan berbagai pengalaman sebelumnya, dengan membaca situasi sebelumnya, dan dengan pemahaman terkait konteks tersebut. Nah, sekiranya itu memang karena ketika melibatkan orang lain justru menimbulkan efek yang, nah ini biasanya kita melibatkan dari pimpinan ranahnya ke atas, misalkan yayasan atau penasihat, itu kita minta nasihat ke sana. Itu ada yang klasifikasi permasalahan seperti itu. Ada klasifikasi permasalahan yang memang kita harus melibatkan semuanya. Ketika kita harus melibatkan semuanya, ya kita bermusyawarah. Kita bermusyawarah dengan permasalahan tadi, kita beri pemahaman kepada semua peserta musyawarah, kepada semua, tentunya kalau di sini Dewan Guru, Dewan Guru ini ada satu permasalahan yang mana permasalahan ini mari kita lihat secara objektif dari sudut pandang mungkin subjektivitas pemimpin seperti ini. Oh ternyata ada gambaran lain dari teman-teman guru. Oh ternyata ada masukan kayak gini. Dengan adanya pertimbangan-pertimbangan itu, permasalahan ini akan menjadi lebih objektif. Sehingga akar-akarnya ini akan benar-benar kelihatan. Nah, ketika permasalahan itu sudah terlihat secara objektif, kita bisa memutuskan ini juga secara objektif. Dan tentunya tidak melalui subjektivitas. Ini ketika memang permasalahan itu adalah ranahnya permasalahan yang harus dimusyawarahkan dengan, jadi kan pimpinan di sekolah itu kan ibaratnya itu di tengah, ada yang turun ke bawah, ada yang naik ke atas. Dan ketika naik ke atas pun, maksudnya ketika kita minta pertimbangan ke pihak yayasan, ke pihak penasihat, ini tentunya tidak serta-merta meninggalkan yang bawah gitu. Jadi ya memang harus diasah feeling pemimpin bagaimana tetap berpihak pada bawahan, itu memang harus senantiasa diasah. Tidak serta-merta ini membuat keputusan yang sekiranya nanti bisa merugikan bawahan. Baik Pak, jadi untuk langkah atau prosedur yang digunakan dalam pengambilan keputusan itu kan berdasarkan klasifikasi. Bisa bermusyawarah dengan pimpinan yang lebih tinggi, bisa juga dengan bawahan atau yang melibatkan dewan guru, gitu ya Pak ya. Kemudian Pak, hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus di Lima Etika? Yang dianggap efektif dalam pengambilan kasus di Lima Etika atau kasus yang lain? Kalau sejauh ini yang kami anggap efektif dari sisi kalau kita efektif itu dilihat yang pertama dari sisi dampak yang akan dimunculkan. Kemudian kalau proses itu memang kita berani berproses. Maksudnya kadang-kadang prosesnya itu lebih panjang. Karena untuk mengurai permasalahan itu tidak bisa dilakukan secara pragmatis. Harus mengukurnya komprehensif biar kelihatan. Nah, yang kami rasa efektif untuk membuat sebuah keputusan sejauh ini adalah tadi dengan back to fitrah tadi. Jadi dikembalikan, apakah permasalahan ini sudah berada pada jalurnya apa belum? Saya ambil satu contoh. Jadi beberapa tahun yang lalu itu kita dapati ada anak itu yang kedapatan merokok. Itu kan sesuatu yang sangat naif sebenarnya terjadi di sekolah Islam. Ada satu anak kedapatan merokok,
bahkan kemudian merembet dari merokok ini, ajak teman-temannya, dan bahkan sampai pada tingkat kejahatan berikutnya mencuri. Karena ada toko di samping ini. Ini kan permasalahan yang sangat naif di sekolah Islam terjadi seperti itu. Gitu. Nah, bagaimana kemudian kita mengambil langkah yang efektif? Efektif dari sisi apa? Yang paling menjadi prioritas adalah efektif dari sisi efek setelahnya, ya, dari sisi dampaknya. Nah, tentunya kita akan melihat dulu apa sih sebenarnya penyebab anak ini merokok. Kita kumpulkan semua yang terlibat di situ, kita kumpulkan. Ternyata teridentifikasi bahwa ini bawaan dari rumah, dari rekan-rekan di rumahnya. Hanya satu anak sebenarnya. Tetapi anak ini dia memiliki pengaruh yang besar dan ditakuti oleh teman-teman yang lainnya sehingga membawa. Nah, setelah ketahuan ada satu anak ini, ternyata anak ini rokoknya ini mencuri. Gitu. Ini kan sudah kasus berikutnya. Nah, akhirnya sampai kita komunikasikan ke orang tuanya. Orang tuanya kaget, merasa tidak salah dan merasa di sekolah ini seolah-olah ini gawe gitu. Kok anakku disalah-salah kayak gini? Kita duduk bareng, ngobrol, sampai saya itu dilabrak satu keluarga itu. Pernah anakku tok sing salah, karena memang ini pinter anak-anak di usia lah. Makanya disinilah kita akan melihat dari berbagai sisi. Misalkan dari sisi fitrah perkembangan. Di fitrah perkembangan ini anak usia jadi kita mengenal kalau usia 7 tahun ini adalah usia mumayyiz, di mana sebenarnya anak ini sudah tahu benar atau salah, tetapi secara psikisnya dia belum mampu untuk memilah secara sehat saya melakukan ini atau tidak. Kemudian pengaruh dari luar inilah yang paling penting. Nah, sehingga keputusan yang kemudian kami rasa paling efektif ini ya back to fitrah tadi, mengembalikan segala sesuatu itu kepada fitrahnya. Termasuk bagaimana kemudian kita komunikasi dengan orang tua, kita letakkan masing-masing peran orang tua itu di mana, peran sekolah itu di mana. Ini kan kembali back to fitrah. Peran ayah di mana, peran ibu di mana, peran sekolah di mana. Itu kita obrolkan dengan orang tua. Sehingga ada permasalahan ini, prosesnya itu panjang dalam menyelesaikan ini. Bahkan sempat kami pada saat itu memberikan hukuman ke anak karena memang harus ada efek jera gitu. Tapi sambil anak-anak dihukum itu, kita libatkan Allah di situ. Orang kita menghukum anak ini bukan karena kita benci kepada anak, itu bukan. Sambil kita doani. Jadi anak itu dihukum itu, mata kita itu berkaca-kaca sambil ya Allah, ya anak ini kok kayak gini, sambil kita doakan, sambil, karena yang membuka pintu hidayah itu tetap Allah. Kayak gitu. Jadi yang paling efektif menurut kami sejauh ini ya kita kembalikan segala persoalan itu back to fitrah tadi. Baik Pak, Masya Allah luar biasa sekali ini Pak ya, untuk mengembalikan segala suatu permasalahan itu ya kepada fitrah anak ini Pak ya. Jadi fitrah anak itu kan sangat penting ya, karena memang dari kita itu kan dari Allah gitu ya. Untuk selanjutnya Pak, hal-hal apa saja ini Pak yang selama ini merupakan tantangan nih Pak dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus yang dilema etika Pak. Jadi tantangannya itu seperti apa Pak yang pernah Pak hadapi? Tantangan kalau saat ini yang paling utama Mbak Ibu itu kalau di sekolah ini kan memang kita mengajak ke semua stakeholder, ini bukan hanya sekolah tapi ini adalah lembaga dakwah gitu. Nah, yang namanya lembaga dakwah itu kan kita harus ikhlas totalitas gitu. Nah, tapi ternyata yang ada di dalam sini kan semuanya ya punya keluarga, semuanya. Tantangan sejauh ini yang menurut saya paling dilematis itu kegiatan tidak ada hentinya, tapi tidak ada bayarannya. Nah, itu tantangannya paling dilematis itu saat ini. Jadi coba apeknya itu minta ampun, tapi ya bayarannya ya hanya itu aja, terbatas. Oh, baik Pak. Jadi lebih ke mungkin kemampuan finansial yayasan untuk memberikan fasilitas yang lebih itu belum ada. Ya, berarti ini ya lebih ke lembaganya gitu ya, yayasannya. Dan kalau untuk pribadi insya Allah tidak ada nih Pak tantangannya.
Tidak ada Itu tantangan yang seperti apa misalkan yang pribadi itu? tantangan dalam pengambilan keputusan itu. Mungkin ini juga bisa nih Pak, ya. Karena kan kalau kita itu meminta dewan guru itu kan harus mungkin ada sisi tidak enaknya ketika itu tadi banyaknya kegiatan tapi kok Iya, relawan semua. Iya, oke, oke. Mungkin tantangannya seperti itu ya Pak ya. Iya. Untuk selanjutnya ini Pak, apakah Bapak itu memiliki sebuah jadwal tertentu dalam penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Bapak langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki jadwal untuk menyelesaikannya? Bentuknya seperti apa atau prosedur yang pernah dijalankan? Kalau kasus itu kan terjadinya tentatif. Artinya kalau terjadwal secara misalkan hari Senin saya mau menangani kasus ini kan tidak bisa muncul baru kemudian dijadwal. Gitu. Ya kita jadwal karena tapi nunggu kasusnya dulu kan ya. Kasus muncul, nah kemudian kita mencari segala daya dukung yang paling tepat tadi. Jadi yang belum lama ini ada anak ini merasa dibully gitu. Nah, kasusnya si kelas ini tidak merasa membuli, mereka merasa menemani. Ini juga back to fitrah kembali. Jadi di dalam fitrah itu ada yang namanya fitrah individualis dan ada fitrah sosial. Nah, ini kita komunikasikan ke orang tuanya. Artinya kan kita harus membuat jadwal-jadwal yang tepat. Kapan kita akan melihat rekaman CCTV-nya, kapan kita akan berkomunikasi dengan si A, berkomunikasi dengan si B. Ini kita jadwalkan. Karena kan jadwal itu sebenarnya adalah sebuah scaffolding, sebuah tataran untuk menuju kepada tujuan yang kita inginkan. Jadwal apapun itu. Karena bukan asal milih waktu, tapi misalkan begini, ada A, B, C, D yang harus kita hubungi. Kan ini tidak terus harus A dulu, tapi ada misalkan oh kita mengurai dari sisi anak, berarti si anak si A kita komunikasikan dulu, kita ajak sharing dulu. Setelah A si B dulu atau D dulu, ya tergantung kasusnya tadi yang seperti apa. Oh kita harus menghubungi D dulu sebelum menghubungi A. Kadang-kadang kan ada yang bersyarat seperti itu. Makanya penting harus kita jadwal. Harus dijadwalkan ya Pak ya, berdasarkan pada kronologinya tadi seperti apa. Iya, betul. Untuk selanjutnya Pak, adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini itu mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Ada, ya tentunya rekan-rekan kerja, teman-teman guru dan teman-teman ini kan beda-beda. Ada yang misalkan peka di anak-anak, itu berarti kita lebih dekatnya di penjebal yang ini bocah-bocah kok ngeten. Ada yang peka terhadap teman-teman sejawatnya, berarti kita komunikasinya ke teman yang ini. Pertama dulu kita sharing dulu, tapi pada akhirnya tetap kita sharingkan secara bersama. Kita kolaborasi dengan rekan kerja Pak. Kemudian ini Pak, pertanyaan terakhir. Dari semua hal yang telah Bapak sampaikan, kira-kira pembelajaran apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman Bapak dalam mengambil keputusan selama ini? Yang pertama bahwa ternyata kita itu harus senantiasa belajar. Saya sudah 8 tahun lebih memimpin sekolah ini, ya pernah juga mengambil keputusan yang salah. Dan ternyata belajar itu tidak ada hentinya. Yang pertama itu. Yang kedua, kita itu harus senantiasa terbuka kepada teman-teman kerja khususnya. Jadi jangan pernah seorang pemimpin itu memposisikan dirinya sebagai seseorang yang maha benar. Jadi berikan ruang bagi teman-teman kita untuk memberikan kritik yang sehat kepada kita. Kemudian yang ketiga, kalau yang pertama tadi kita harus belajar itu motivasi pribadi, mari senantiasa kita ciptakan di lingkungan kerja ini adalah lingkungan yang kondusif dan lingkungan yang senantiasa menjadi pembelajar sejati sepanjang hayat. Jadi semua proses, bahkan proses menyelesaikan masalah ini juga proses belajar.
Jadi pembelajaran yang bisa diambil itu tadi Pak ya, yang pertama itu belajar sepanjang hayat ya Pak. Jadi dalam keseharian itu tetap dengan adanya penanganan kasus dan lain sebagainya kita juga belajar juga. Betul. Kemudian yang kedua itu adalah terbuka terhadap rekan sejawat ya Pak. Tidak ada yang ditutupi ataupun bersifat extrovert. Terus yang ketiga itu menciptakan lingkungan yang kondusif agar teman-teman yang lain juga nyaman dan ada kemauan untuk belajar juga. Baik Pak, terima kasih atas kesediaan Bapak dalam melakukan sharing-sharing tentang pengambilan keputusan dilema etika ini. Masya Allah sangat luar biasa dan sangat bermanfaat sekali untuk saya karena saya memperoleh ilmu yang luar biasa dan ini tidak saya dapatkan di tempat yang lain, gitu Pak. Sekali lagi ya Pak ya, saya ucapkan terima kasih atas kesediaan Bapak. Semoga Pak Tar selalu sehat dan juga dilindungi Allah. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.